Pantesan saat bongkar murnya kendor tiba-tiba ternyata selek teman-teman. Langsung saja kita proses perbaikan. Nah seperti ini, kita sumpel dulu pakai kain lap supaya apa? Supaya saat proses pengeboran dan pengetapan untuk gram ataupun serbuk ancurannya tidak masuk ke dalam mesin. Kemudian ini lubang di sini kita tutup aja pakai isolasi. Kalau boleh pakai isolasi kertas, pakai isolasi hitam juga tidak apa-apa, yang penting tertutup ya. Jadi si gram-gramnya itu tidak masuk ke dalam mesin teman-teman. Nah seperti ini aja caranya ya. Nah kemudian kita gunakan sistem recoil ya, bukan bos derat tapi recoil, menggunakan recoil M7 baud 11 ya teman-teman. Untuk motor Beat Carbo itu bautnya baud 11 M7. Nah seperti ini aja nih, udah cukup ya teman-teman. Dikit lagi nih, tutup lagi. Nah di tengah-tengahnya, yang penting tidak masuk lah, aman ya. Seperti ini aman nih, udah mantap. Kemudian sediakan bor ya, bor. Kemudian mata bornya menggunakan mata bor recoil ini ukuran 7,3. Nah usahakan lurus ya teman-teman, usahakan lurus dan presisi supaya saat pemasangan blok piston dan blockhead itu mudah dan gampang. Nah kita jangan terlalu tembus ke dalam ya, jangan terlalu tembus sekiranya 1 cm. Ini 1 cm udah, kalau ke dalamnya udah pas, udah gak usah diterusin. Nah kemudian kita gunakan mata tapnya, mata tap M7 ya. Ini mata tapnya khusus recoil ya, jadi nggak bisa disamakan dengan mata tap biasanya karena ini lebih besar daripada standar M7 nya. Ini ST ya, kodenya ST teman-teman. Nah dan saat proses pengetapannya juga usahakan lurus ya, supaya nanti si baut tanam ataupun baut tusuk satenya itu tidak miring. Nah kalau ini udah lurus ya teman-teman. Dan untuk bos derat ataupun pindawal ini masih aman ya, tidak terbor. Untuk pindawalnya aman. Nah kita gunakan gagang sok seperti ini, gagang mata tap ya, supaya lebih mudah saat proses pengerjaannya. Langsung saja tinggal kita putar-putar teman-teman ke dalam. Jangan lupa sambil ngopi ya, ngopi udud teman-teman, supaya saat melihat video ini bisa langsung ke memori otak tersimpan teman-teman. Caranya seperti ini. Jadi kita nggak perlu dibawa ke tukang bubut. Kalau seperti ini nggak perlu dicor lagi. Ini pakai recoil itu lebih kuat, lebih aman, dan lebih tahan lama, dan bahannya juga stainless steel. Nah oke, udah mentok. Jangan diterusin, kalau udah mentok tinggal kita buka, putar ya. Dan dipastikan serbuk itu aman, jangan sampai mengelupas. Untuk solasi ataupun lapnya pokoknya harus tertutup. Kemudian sediakan angin, kita semprot. Jangan lupa matanya rada dipejamin supaya serbuknya tidak ke mata ya, lebih safety. Kalau boleh pakai kacamata nih, kita semprot aja. Nah udah langsung hilang ya teman-teman. Nah setelah itu kita sediakan recoilnya. Nah ini recoilnya ya teman-teman, ini recoil M7 untuk baut 11. Tinggal kita masukkan saja agar mendam ke dalam, jangan pas banget. Kalau pas banget nanti pindawalnya nggak bisa masuk ya, bos center nggak bisa masuk, jadi harus dimendemin ke dalam seperti standarnya aja, kurang lebih 5-6 mili mendem ke dalam, di dalam disimpannya. Nah oke, ini udah cukup saya rasa. Kemudian tinggal kita pukul. Nah oke, udah dipukul, tinggal kita pasang baut danamnya ya. Nah baut danamnya tinggal kita pasang. Pantesan ini aduh, pas saat bongkar murnya kendor, ternyata pas saya pemasangan itu selek teman-teman ya, selek. Nah kemudian tinggal kita pasang dengan cara pakai 2 buah mur ini. Nah saat bongkar pakai 2 buah mur, sama saat pasang pakai 2 buah mur setelah dikencangin ya. Nah, kita kencangkan secukupnya sampai udah nggak muter aja. Kemudian pasang pindawalnya nih, yang bawahnya tuh bos senternya udah langsung masuk ya, pas teman-teman, pas ya. Jadi seperti standarnya lah. Kemudian tinggal kita buka nih, kita buka. Kemudian saya pasang lagi blok piston, pistonnya, kemudian headnya udah langsung aman teman-teman. Tinggal kita buka lapnya, bersihkan nih. Nah setelah saya kencangin nih, saya torsi di 19 Nm nih, udah langsung mantap teman-teman. Nah udah nggak muter-muter lagi kayak tadi. Kalau kayak tadi itu nggak kenceng-kenceng teman-teman, terus aja muter ya.
udah terpasang semuanya, giliran dikencengin ternyata dol. Pantesan ya, saya kira cuma kendor doang, ternyata selek dari sebelumnya. Nah ini jadi udah mantap ya. Jadi seperti itulah teman-teman untuk tutorial cara memperbaiki baut tusuk sate di motor Bitkarbu M7. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.